Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran ekonomi, materi perdagangan internasional. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup materinya meliputi A. Pengertian perdagangan internasional. B. Manfaat perdagangan internasional. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. D. Teori perdagangan internasional. E. Kebijakan perdagangan internasional. F. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. G. Alat pembayaran internasional. H. Devisa. I. Neraca pembayaran internasional. A. Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Dengan demikian, perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya 1. Tukar-menukar barang dan jasa. 2. Pergerakan sumber daya manusia, sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. 3. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya, mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional. 5. Kerjasama ekonomi antar negara di dunia. B. Manfaat perdagangan internasional. 1. Menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Misalnya, pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga cabai melonjak sampai 500%, sehingga meresahkan ibu-ibu rumah tangga. Gejolak harga cabai tersebut langsung dapat diatasi oleh pemerintah dalam waktu yang singkat dengan mengimpor cabai dari negara lain. 2. Memperoleh devisa dengan cara meningkatkan ekspor, baik barang maupun jasa, sehingga neraca perdagangan menjadi aktif atau surplus. 3. Memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional dapat memperluas lapangan kerja, misalnya karena peningkatan permintaan kain dari negara-negara lain ke Indonesia, maka produksi kain di Indonesia ditingkatkan sehingga membuka kesempatan kerja baru. 4. Mempercepat teknologi. Untuk memproduksi barang tertentu, tidak semua negara bisa melakukannya karena keterbatasan teknologi yang dimiliki. Dengan adanya perdagangan internasional, keterbatasan teknologi itu dapat diatasi karena negara tertentu dapat memperoleh teknologi melalui perdagangan internasional. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 1. Faktor pendorong meliputi A. Perbedaan sumber daya alam. B. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. C. Memperluas target pasar. D. Kondisi iklim yang berbeda. E. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. F. Transportasi antar negara. G. Meningkatkan kualitas produk lokal. H. Rasa saling membutuhkan. I. Hubungan diplomatik negara. C. Era globalisasi atau pasar global. K. Penghematan biaya produksi. 2. Faktor penghambat antara lain A. Perbedaan mata uang negara. B. Kualitas sumber daya yang rendah. C. Pembayaran antar negara sulit dengan risiko yang besar. D. Adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. E. Terjadinya perang. F. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. G. Kurs mata uang tidak stabil. H. Peraturan anti-dumping. I. Proses ekspor yang lama. C. Perbedaan bahasa. K. Perbedaan peraturan. L. Organisasi ekonomi yang berpihak pada anggotanya. M. Kebijakan tarif. D. Teori perdagangan internasional terdiri dari 1. Teori klasik meliputi A. Merkantilis. Teori merkantilis ini berisi tentang kebijakan mendorong ekspor sebesar-besarnya dan melarang atau membatasi impor dengan ketat. B. Teori Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan skill serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut.
Menurut Smith, suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain. Teori keunggulan mutlak Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai tenaga kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogeni serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya, tenaga kerja itu tidak homogen. Faktor produksi tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas. Dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Misalnya, hanya ada dua negara Amerika dan Inggris memiliki faktor produksi tenaga kerja yang homogen menghasilkan dua barang yakni gandum dan pakaian. Untuk menghasilkan 1 unit gandum dan pakaian, Amerika membutuhkan 8 unit tenaga kerja dan 4 unit tenaga kerja. Di Inggris, setiap unit gandum dan pakaian masing-masing membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 unit dan 2 unit. Pada tabel berikut bisa kita perhatikan produksi gandum dan pakaian untuk Amerika dan Inggris. Dari tabel di atas nampak bahwa Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum, sedang Inggris dalam produksi pakaian. 1 unit gandum diperlukan 10 unit tenaga kerja di Inggris, sedang di Amerika hanya 8 unit. Berarti 10 lebih dari 8. 1 unit pakaian di Amerika memerlukan 4 unit tenaga kerja, sedang di Inggris hanya 2 unit. Keadaan demikian ini dapat dikatakan bahwa Amerika memiliki absolute advantage pada produksi gandum dan Inggris memiliki absolute advantage pada produksi pakaian. Dikatakan keunggulan mutlak karena masing-masing negara dapat menghasilkan satu macam barang dengan biaya yang secara absolut lebih rendah dari negara lain. Kelebihan dari teori absolute advantage yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut yang berbeda, di mana terjadi interaksi ekspor dan impor. Hal ini meningkatkan kemakmuran negara. Kelemahannya yaitu apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka perdagangan internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan. 2. Teori modern. A. John Stuart Mill dan David Ricardo. Teori J.S. Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki kerugian komparatif, atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Contoh produksi 10 orang dalam 1 minggu, tabel 2 banyaknya produksi 10 orang dalam 1 minggu. Menurut teori ini, perdagangan antara Amerika dengan Inggris tidak akan timbul karena absolute advantage untuk produksi gandum dan pakaian ada pada Amerika semua. Tetapi yang paling penting bukan absolute advantage-nya, tetapi comparative advantage-nya. Besarnya comparative advantage untuk Amerika dalam produksi gandum 6 bakul dibanding 2 bakul dari Inggris, yaitu atau 3:1. Dalam produksi pakaian 10 yard dibanding 6 yard dari Inggris atau 5/3:1. Di sini Amerika memiliki comparative advantage pada produksi gandum, yakni 3:1 lebih besar daripada 5/3:1. Untuk Inggris dalam produksi gandum 2 bakul dibanding 6 bakul dari Amerika, atau 1/3:1. Dalam produksi pakaian 6 yard dari Amerika Serikat atau sama dengan 3/5:1. Komparatif advantage-nya ada pada produksi pakaian yakni 3/5:1 lebih besar dari 1/3:1. Oleh karena itu, perdagangan akan timbul antara Amerika dengan Inggris dengan spesialisasi gandum untuk Amerika dan menukarkan sebagian gandumnya dengan pakaian dari Inggris. Dasar nilai pertukaran ditentukan dengan batas-batas nilai tujuan masing-masing barang di dalam negeri.
Kelebihan untuk teori comparative advantage ini adalah dapat menerangkan berapa nilai tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage. A. Teori Heckscher-Ohlin atau HO menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut HO, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah satu, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Dua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Terdiri dari satu, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, yaitu beberapa tindakan atau kebijakan proteksi untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang meliputi A. Kuota adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara membatasi masuknya barang-barang impor. Pembatasan barang impor berarti barang yang masuk jumlahnya terbatas, sehingga biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat. Harga barang impor dengan demikian akan naik dan produk dalam negeri semakin dapat bersaing. Jenis-jenis dari kuota yaitu satu, kuota absolut atau unilateral, yaitu kuota yang ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa harus ada persetujuan dengan negara lain. Dua, kuota bilateral, yaitu kuota yang jumlahnya ditentukan atas dasar perjanjian antara negara importer dan negara eksportir. Tiga, kuota tarif, yaitu perbatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasi sistem kuota dengan sistem tarif. 4. Mixing kuota, yaitu kuota yang dikenakan pada impor bahan baku tertentu di dalam negeri. B. Tarif, merupakan pajak yang diterapkan pada harga barang impor. Tarif akan diberlakukan apabila harga pasar internasional lebih rendah daripada harga domestik. Dengan adanya tarif ini, harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan diminati atau dibeli konsumen. Beberapa jenis tarif dalam perdagangan internasional meliputi 1. Tarif tunggal. Tarif ini memberlakukan presentase yang sama untuk impor komoditas dari negara manapun tanpa kecuali. 2. Tarif umum atau konvensional. Tarif ini menetapkan presentase yang berbeda antara negara satu dengan negara lain. 3. Tarif preferensi. Tarif ini memiliki presentasi yang lebih rendah, bahkan untuk komoditas tertentu bisa 0%, karena ada hubungan khusus antara negara pengimpor dan negara pengekspor. C. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang tertentu di dalam negeri. Larangan impor antara lain ditujukan untuk mengurangi pesaing produk dalam negeri, untuk meningkatkan harga produk dalam negeri, untuk meningkatkan omset penjualan produk dalam negeri, dan untuk mengurangi larinya devisa ke luar negeri. Salah satu metode melarang impor adalah cukup dengan menutup pintu masuk pelabuhan. Namun, metode lain yang sering dipakai adalah membatasi jumlah barang yang boleh diimpor atau kuota impor. 2. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor antara lain A. Deskripsi harga adalah kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga yang berbeda-beda untuk suatu negara dengan negara lainnya dari barang yang sama. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bagi suatu negara dalam melakukan kebijakan diskriminasi harga antara lain 1. Kemampuan negara tujuan ekspor. 2. Selera negara tujuan ekspor. 3. Alasan politis. B. Premi. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi ini antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Premi adalah kebijakan pemerintah menambahkan dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target-target tertentu. Pengaruh terhadap produksi dalam negeri sama seperti pengaruh kebijakan subsidi, antara lain produksi dalam negeri menjadi dijual lebih murah dari harga sesungguhnya, jumlah produksi dapat lebih banyak,
dan kelangsungan hidup perusahaan menjadi terjaga. C. Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri. Negara akan mampu melakukan dumping jika penduduk dalam negeri tidak mungkin membeli barang dari luar negeri. Dumping antara lain bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri, untuk mencapai target-target jumlah produk, dan untuk menghabiskan sisa barang produk lainnya. D. Larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Larangan ekspor dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari kelangkaan barang, sebab apabila suatu barang itu langka, maka harga barang tersebut akan menjadi tinggi. E. Subsidi adalah kebijakan pemerintah melalui pemberian bantuan kepada produk dalam negeri agar dapat dijual dengan harga yang murah, sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga barang dalam negeri. Supaya harga barang dalam negeri dapat ditekan, pemerintah dapat memberi subsidi pada produksi dalam negeri. Dengan pemberian subsidi ini, harga barang dalam negeri menjadi murah. F. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Melindungi industri dalam negeri yang masih baru. 2. Melindungi tenaga kerja dalam negeri. 3. Mencegah dumping. 4. Mencegah overspecialization. 5. Mengurangi defisit neraca pembayaran nasional. 6. Melindungi industri-industri yang penting untuk pertahanan. G. Alat pembayaran internasional terdiri dari 1. Pembayaran tunai merupakan pembayaran tunai yang dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang asing yang berlaku secara langsung, misalnya turis, jamaah haji, dan sebagainya. Namun, cara seperti ini juga mulai ditinggalkan karena kurang praktis dan beresiko. 2. Pengiriman wesel merupakan cara pembayaran yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. 3. Pengiriman cek. Pembayaran ini dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Bank yang ditunjuk biasanya adalah bank yang mempunyai cabang di negara importir. 4. Letter of credit adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya. Macam-macam LC. 1. LC biasa. Pembayaran melalui bank yang telah ditunjuk sesuai dengan harga yang disepakati. 2. Merchant LC. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima pihak importir terlebih dahulu. Cara ini sudah tidak dipakai sejak tahun 1977. C. Red Clause LC. Eksportir sudah dapat menerima pembayaran sebagian dari jumlah LC sebelum penghafalan barang-barang yang diekspor. D. Industrial LC. Cara ini adalah cara impor barang-barang industri yang dilakukan secara cepat. Barang-barang industri ini tidak dipergunakan untuk keperluan konsumsi. 5. Emas. Pembayaran dengan emas sama dengan pembayaran dengan menggunakan uang biasa. 6. Kompensasi pribadi. Cara ini dilakukan dengan cara mengkompensasikan antara eksportir dan importir dalam satu negara. H. Devisa adalah falas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya berada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Semua negara berusaha untuk memiliki devisa sebanyak-banyaknya karena devisa yang banyak memungkinkan pemerintah leluasa melakukan transaksi luar negeri. Devisa antara lain berfungsi sebagai 1. Mengetahui kemampuan pembayaran internasional. 1. Untuk mengetahui kemampuan membayar pembayaran internasional. 2. Untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah. 3. Untuk mempermudah transaksi jual beli antar negara. 4. Untuk membayar utang luar negeri. 5. Untuk menjaga stabilitas keseimbangan negara pembayarnya. Sumber-sumber devisa berasal dari 1. Ekspor barang. 2. Pungutan biaya masuk. 3. Gaji tenaga kerja Indonesia. 4. Bantuan luar negeri. 5. Penerimaan piutang. 6. Pendapatan bunga tabungan. Jenis-jenis devisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari aktivitas perdagangan ekspor. Devisa kredit yaitu devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri. I. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara
dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu dan biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran yaitu debit atau minus, bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contoh, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga atau denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Kredit plus bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contoh, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Perlu diingat, jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. 3. Komponen utama neraca pembayaran internasional terdiri dari A. Neraca berjalan, meliputi 1. Neraca perdagangan, yaitu mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, seimbang. 2. Neraca jasa, mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa, seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. 3. Neraca transaksi sepihak atau unilateral, mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. B. Neraca modal. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman atau penanaman modal ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. C. Neraca moneter, mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. 4. Fungsi neraca pembayaran internasional bagi suatu negara. A. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, utang piutang, penanaman modal di dalam dan di luar negeri, serta hubungan lainnya menyangkut neraca pembayaran. B. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Di neraca pembayaran bisa dilihat jumlah cadangan devisa. Jadi kalau cadangan devisanya menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa. C. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. D. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Berikut adalah contoh neraca pembayaran secara sederhana. Ya. Hampir sama dengan neraca yang ada di dalam akuntansi. Hanya kalau di dalam akuntansi, sisi sebelah kiri ini aktiva, sisi sebelah kanan pasifa. Sedangkan dalam neraca pembayaran, sisi sebelah kiri ini pasifa, sebelah kanan ini aktiva. Sebelah kiri ini menunjukkan pembayaran, sedangkan sebelah kanan ini menunjukkan penerimaan. Jadi jangan terbalik ya. Untuk neraca pembayaran di ekonomi itu kebalikannya dari neraca akuntansi. Ya, contoh ini kelompok yang pasifa untuk membayar utang terdiri dari impor barang, penerimaan jasa, bunga yang dibayar, lalu lintas modal, lalu lintas moneter. Sedangkan penerimaan aktiva berupa ekspor barang, pemberian jasa, bunga yang diterima, lalu lintas modalnya yaitu ini penerimaan kredit, dan lalu lintas moneternya yaitu pengurangan cadangan berupa emas atau devisa. Untuk menguji pemahaman materi ini, silakan kalian mencoba untuk menjawab uji kompetensi berikut ini.
Demikianlah penjelasan dari saya untuk materi perdagangan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.